dia bid'ah, jelas dia produk akidah. Kenapa dinamakan dengan produk akidah? Karena dia berkaitan dengan syahadat yang kedua. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kalau orang melakukan bid'ah, secara otomatis dia tidak mengakui hal itu. Ya, dia tidak mengakui bahwa Nabi itu utusan Allah. Karena apa? Dia buat ajaran baru. Ya, dia melakukan hal yang baru. Dia melakukan hal yang yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi. Ya, itu kan dinamakan dengan bid'ah tersebut. Ya, jadi kalau dikatakan ini produk apa? Ini bukan produk fikih, tapi ini produk akidah. Jadi makanya hati-hati, perlu kehati-hatian dalam mengatakan itu bid'ah. Perlu kehati-hatian dalam memvonis bahwa itu bid'ah. Karena ini berkaitan dengan syahadat orang. Misalnya kalau saya katakan antum ahlul bid'ah, secara tidak langsung saya mengatakan bahwa syahadat antum yang kedua itu batal. Secara tidak langsung. Iya kan? Secara tidak langsung Anda itu saya katakan penentang Rasul. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung Anda itu mengingkari Nabi. Secara tidak langsung. Ya, makanya hati-hati mengatakan seseorang itu ahlul bid'ah, mengatakan orang itu bid'ah, itu butuh nalar yang panjang, butuh referensi yang banyak, butuh analisa yang cukup detail, ya, sehingga kehati-hatian ketika terdapat ada pada diri seseorang, orang tidak berani mengatakan orang lain ahlul bid'ah. Saya contohkan tadi, ketika saya katakan antum melakukan bid'ah, berarti sama halnya saya katakan antum itu tidak cinta Nabi, sama halnya Anda itu tidak ikut Nabi, sama halnya antum itu syahadat yang kedua antum batal, sama halnya, semua sama halnya, ya. Jadi itulah. Jadi kalau ditanya ini produk fikih atau produk akidah, jelas jawabannya adalah produk akidah. Jadi produk akidah. Jadi semua orang mengakui bahwasanya bid'ah itu sesat. Tidak ada di muka bumi ini yang tidak mengakui bid'ah itu tidak sesat. Tetapi yang bid'ahnya yang mana? Nah, ini yang butuh kedetailan, butuh diskusi, butuh perincian, butuh pembahasan detail. Bukan hanya sembarangan kita membahas, ya. Jangan baru belajar kemudian kita mengatakan ini bid'ah. Detail mana? Ya. Jadi memang butuh ketelitian, butuh penalaran, butuh kedetailan dalam membahas, sehingga kita benar-benar berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam menghukumi, berhati-hati dalam memvonis orang lain, sehingga kita karena ini berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Kalau kita katakan orang itu misalnya bid'ah, melakukan bid'ah, berarti secara tidak langsung kita katakan Anda itu tidak cinta Nabi, Anda itu bukan pengikut Nabi. Karena apa? Karena dia sudah menentang Nabi Muhammad SAW, sudah buat ajaran baru, iya kan? Demikian, secara tidak langsung dia demikian. Makanya kita harus berhati-hati mengatakan kepada orang lain itu melakukan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab.